Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setiawan SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah apresiasi dan kajian prosa fiksi yang telah memberikan kesempatan kepada kita dari kelompok 7 untuk membahas dan memaparkan materi di pertemuan kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aldi Septian Hidayat yang akan menjadi moderator dari pemaparan materi di kelompok 7 tentang materi pengertian cerpen, hakikat cerpen, ciri khas cerpen, unsur intrinsik cerpen, konsep pengajaran cerpen, prinsip teori belajar, dan model pembelajaran cerpen. Adapun anggota dari kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Aldi Septian Hidayat dengan NPM 205030094. Selanjutnya ada Riani Hartono Putri dengan NPM 205030097. Dan yang terakhir ada Dian Mitami Rindiani dengan NPM 205030098. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian cerpen, hakikat cerpen, ciri khas cerpen yang akan dipaparkan oleh teman kita Dian Mitami. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan yang berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Dalam cerpen tidak ada cerita yang hingga 100 halaman. Menurut Nita Lubis, yang disebut cerpen adalah cerita yang bisa selesai sekali baca, 2 kali baca, atau 3 kali baca, dengan jumlah perkataan sekitar 500-30.000 kata. Dengan penentuan jumlah perkataan ini berjumlah menjamin cerita yang pendek itu dapat dikatakan cerpen. Ada satu simpulan bahwa cerita pendek atau cerpen adalah cerita rekaan yang pendek, akronim dari cerita yang pendek. Karya sastra merupakan wujud dan bentuk perilaku yang diciptakan yang sederhana dalam cerpen. Cerpen merupakan karya sastra yang menarik dan sederhana, menceritakan sebuah konflik secara singkat dan lugas. Jika membicarakan karya sastra, rekaan atau imajinasi yang disebut juga karya sastra kreatif juga membedakan dengan karya sastra non-imajinasi yang mendasarkan pada data kita yang membagikan menjadi 3 bagian, yakni fiksi, puisi, dan drama. Dahulu, orang sering menggolongkan hasil-hasil sastra menjadi prosa dan fiksi, termasuk prosa di dalamnya adalah novel, cerita pendek, dan esai. Di dalam cara penyajian prosa selalu menggunakan kalimat-kalimat atau susunan kata-kata yang mempunyai arti tunggal, satu arti saja meskipun keseluruhannya mengungkapkan pengalaman di dalamnya. Misalnya cerita pendek atau novel dapat menimbulkan arti atau sebuah tafsiran. Menurut Abram dalam bukunya tahun 2015 halaman 5 menyatakan bahwa sesuai dengan namanya, cerpen secara harfiah atau novela berarti sebuah atau barang baru yang kecil, kemudian diartikan sebagai cerita pendek. Jika dibaca, jalan peristiwanya lebih padat, sedangkan latar maupun kilas baliknya saja di dalam cerpen hanya ditemukan sebuah peristiwa yang didukung oleh peristiwa-peristiwa kecil lainnya. Cerita pendek juga memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi. Ciri khas cerpen. Yang pertama, ciri khas cerpen itu ceritanya fiksi. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu ceritanya fiksi atau tidak terjadi di dunia nyata. Dan benar saja, rumor semua cerpen menceritakan kisah yang tidak terjadi di dunia nyata alias fiksi belaka. Sehingga jika Anda membuat sebuah cerpen, hendaknya yang tidak benar-benar ada terjadi di dunia nyata. Walaupun begitu, cerita cerpen dibuat semirip mungkin dengan kejadian di dunia nyata. Namun, begitu tidak sedikit pula pembuat cerita pendek yang membuat cerita bergenre fantasi yang bisa dikatakan mustahil untuk terjadi di dunia nyata. Yang kedua, berfokus pada satu aspek cerita. Berbeda dengan novel, cerita pendek biasanya berfokus pada satu aspek berita. Contohnya, kejadian yang diceritakan adalah seorang anak yang takut pada angka 13 nantinya
Dari awal hingga akhir cerita, cerpen akan menunjukkan solusi dari ketakutan itu. Yang menentukan itu. Terus yang ketiga, mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal yang penting saja. Sebuah cerita pendek bisa dikatakan lebih seperti menyampaikan suatu aspek cerita sehingga nantinya hanya masalah penting saja yang disorot. Yang satu-satu seperti poin sebelumnya, dan semakin jelas jika cerpen adalah jenis cerita yang dijabarkan secara to the point, tidak bertele-tele, tidak berlaku banyak penjelasannya. Biasanya hal-hal penting dalam sebuah cerpen diceritakan begitu bagian pembukaan yang singkat, telah selesai ditulis, dan hal yang terpenting dalam sebuah cerita pendek biasanya ada bagian konflik. Peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas. Sama yang telah kami beritahu sebelumnya, cerita pendek biasanya dijelaskan dengan bahasa yang lugas dan langsung pada intinya. Selain itu, cerpen juga biasanya disajikan dengan bahasa yang cukup jelas dan mudah dipengerti. Kalimat yang bertele-tele seperti penjelasan pada novel tidak terlalu cocok diaplikasikan pada cerita pendek. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur intrinsik cerpen, konsep pengajaran cerpen yang akan dipaparkan oleh teman kita Rian. Saya persilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen. Poin pertama itu ada tema. Nah, tema adalah suatu gagasan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerpen. Nah, tema juga bisa disebut sebagai sebuah nyawa di dalam cerpen. Karena apa? Karena tema itu yang menentukan suatu latar belakang dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, poin kedua itu ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama di sini itu merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh tambahan adalah suatu tokoh yang terlibat namun dia itu tidak terlibat dalam konflik tersebut atau tidak ada interaksi dalam konflik tersebut. Selanjutnya poin ketiga itu ada latar. Latar dalam suatu cerpen itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat merupakan di mana kejadian atau peristiwa cerpen tersebut terjadi. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu itu kapan peristiwa cerpen tersebut terjadi. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana itu gambaran suasana atau gambaran peristiwa suasana di saat kejadian tersebut tuh apa? Apakah sedang sedih ataukah sedang tegang atau bahagia? Kemudian ada alur atau plot. Nah, alur itu merupakan rangkaian kronologi dari peristiwa cerpen tersebut. Alur itu terbagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan juga ada alur campuran. Alur maju di sini itu merupakan peristiwa yang diceritakan secara kronologis atau cerita tersebut itu diceritakan dari awal peristiwa tersebut hingga akhir peristiwa tersebut. Dan juga ada yang kedua itu ada alur mundur. Alur mundur itu di mana peristiwa tersebut dimulai dari akhir ke awal. Jadi dari akhir cerita diceritakannya itu sampai ke awal cerita lagi. Nah, alur ini juga bisa disebut sebagai alur kilas balik. Kemudian ada alur campuran. Alur campuran itu di mana alur tersebut atau rangkaian cerita tersebut itu gabungan antara alur maju dan juga alur mundur. Jadi bisa menceritakan urutannya itu dari awal kejadian hingga akhir kejadian atau dari akhir kejadian ke awal kejadian. Kemudian selanjutnya itu ada plot. Nah, plot ini adalah gambaran peristiwa yang mengandung sebab akibat. Selanjutnya poin kelima itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini atau adalah pandangan pengarang terhadap cerpen tersebut. Di sini itu ada terdapat 3 sudut pandang, yaitu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan juga sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu merupakan pengarang itu terlibat langsung dalam cerita pendek tersebut, atau pengarang itu adalah orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan kalimat aku atau saya dan sebagainya.
Kemudian juga ada sudut pandang orang kedua, di mana pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan cerita tersebut. Nah, hal ini bisa ditandai dengan penggunaan kata ganti seperti dia, mereka, atau nama dalam tokoh tersebut. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, di mana orang ketiga ini itu terarah. Sudut pandang orang ketiga ini terarah atau sudut pandang orang ketiga ini serba tahu. Selanjutnya poin ke-6 di sini itu ada amanat. Amanat adalah suatu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap para pembaca cerpen tersebut. Dan poin ke-7 yang terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemakaian ragam bahasa yang digunakan untuk memberikan kesan atau untuk menarik para pembaca cerpen dengan menggunakan majas-majas tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengajaran cerpen. Nah, dalam konsep pengajaran cerpen ini yang dapat digunakan salah satunya itu menggunakan konsep pengajaran kontekstual. Apa sih konsep pengajaran kontekstual itu? Nah, pembelajaran kontekstual itu adalah menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran yang dipelajari oleh siswa dengan konteks di mana materi tersebut digunakan, serta berhubungan dengan bagaimana seseorang belajar atau gaya dan cara mereka belajar atau gaya dan cara siswa-siswi tersebut belajar. Nah, pendekatan kontekstual ini sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran cerpen, khususnya menganalisis keterkaitan unsur intrinsik di dalam cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dapat dilakukan dari adanya pengetahuan yang dibangun oleh manusia, harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan dasar pembelajaran cerpen itu harus dikemas menggunakan atau menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima lagi, bukan menerima pengetahuan serta pembelajaran, tetapi siswa-siswi itu harus mengkonstruksi pembelajaran yang didapatkan. Nah, dalam proses pembelajaran cerpen, siswa-siswi itu membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar. Pengetahuan tersebut tumbuh dan berkembang melalui pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh siswa-siswi itu sendiri. Nah, pembelajaran kontekstual tentunya akan memberikan hal-hal yang positif dalam pembelajaran cerpen, khususnya tentang menganalisis keterkaitan dengan unsur intrinsik cerpen dalam kehidupan sehari-hari siswa. Siswa juga tidak hanya menerima materi yang telah diajarkan, tetapi mereka juga dapat mengaplikasikan pengetahuan atau pembelajaran yang mereka dapatkan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau yang terakhir, yaitu prinsip teori belajar dan model pembelajaran cerpen yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah prinsip teori belajar. Beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh Suyono dan Haryanto di tahun 2011, yaitu ada yang pertama, teori disiplin mental yang berpatokan pada kegiatan belajar sebagai pengembangan dari kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap individu melalui pelatihan dan pendisiplinan mental para siswanya. Yang kedua, ada aliran psikologi daya yang menyebutkan bahwa setiap individu mempunyai sejumlah daya untuk mengenal, mengingat, menanggapi, menghayal, berpikir, merasakan, berbuat, dan lain-lain yang dapat dikembangkan melalui latihan-latihan dan ulangan-ulangan. Ketiga, aliran herbatisme yang mengusahakan adanya tanggapan-tanggapan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya pada kesadaran individu. Implementasi dari teori ini dapat dilihat melalui pemilihan materi pelajaran yang sederhana, penting tetapi menarik. Lalu selanjutnya ada aliran naturalisme romantik dari Jean-Jacques Rousseau menyebutkan bahwa anak-anak memiliki potensi-potensi yang terpendam, sehingga anak perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi-potensinya yang dimilikinya. Yang terakhir ada behaviorisme yang merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman melalui interaksi stimulus dan respon. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli bidang psikologi pendidikan dari Sagala,
tahun 2019. Yang pertama ada law of effect, yaitu hubungan antar stimulus dengan respon terjadi dan diikuti dalam keadaan memuaskan, maka hubungan itu diperkuat. Yang kedua, spread of effect, yaitu reaksi emosional yang mengiringi kepuasan itu tidak terbatas pada sumber utama pemberi kepuasan, tetapi mendapat pengetahuan yang baru. Yang ketiga, law of exercise, hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat dengan latihan dan penguasaan. Sebaliknya, hubungan itu melemahkan jika dipergunakan. Yang keempat, law of readiness, yaitu bila satuan-satuan dalam sistem saraf telah siap berkonduksi dan hubungan itu terjadi, hubungan itu akan memuaskan. Selanjutnya ada law of primacy, yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan pertama akan sulit digoyahkan. Selanjutnya ada law of intensity, yaitu belajar yang memberi makna dalam yang diupayakan melalui kegiatan yang dinamis. Selanjutnya ada law of presensi, yaitu bahan yang baru dipelajari akan lebih mudah diingat. Lalu ada fenomena kejenuhan, dan yang terakhir ada belongingness, yaitu keterikatan bahan yang dipelajari pada situasi belajar akan mempermudah berubahnya tingkah laku. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran sebenarnya merupakan alat yang digunakan untuk kita membantu siswa untuk memperoleh informasi, gagasan, skill, nilai, cara berpikir, dan tujuan yang dapat disimpulkan sebenarnya kita sedang mengajari anak untuk belajar. Model pembelajaran pertama ada model copy and master, yang merupakan salah satu cara berlatih menulis sastra kreatif, termasuk cerpen. Metode ini sama dengan membuat imitasi tulisan ahli. Imitasi atau meniru secara utuh merupakan salah satu metode pengajaran retorika yang fundamental pada zaman Romawi kuno. Ketika seseorang menyalin dari ahlinya, penulis diajari untuk menguraikan dan menemukan sarana-sarana dari berbicara dan menulis. Model copy and master ini menuntut dilakukannya latihan-latihan sesuai dengan master yang diberikan. Latihan metode ini tidak mesti tulisan dari orang terkenal, tetapi dapat diambil dari sebuah pengalaman pribadi seseorang yang berpesan dan diceritakan sebagai bahan untuk membuat cerpen. Adapun langkah-langkah latihan menulis cerpen yang dilakukan pada model copy the master dengan basis pengalaman pribadi siswa, yaitu yang pertama, salah satu siswa menceritakan pengalaman pribadinya di depan teman-teman sekelompoknya. Teman-teman yang lainnya menyimak dan mendengarkan dengan seksama. Kedua, guru menciptakan suasana tiap kelompok agar siswa terkonsentrasi penuh pada anak yang sedang bercerita. Ketiga, dengarkan dan pelajari dengan seksama cerita yang dibacakan siswa di tiap kelompok, kemudian berdiskusi bersama. Keempat, tentukan faktor intrinsik dan ekstrinsik dari cerita yang disampaikan. Kelima, berdasarkan hasil analisis cerita, tentukan perubahan yang akan ditiru atau diimitasi. Kelebihan model copy the master: pembelajaran lebih ringan dan menarik karena siswa melihat langsung contoh-contoh untuk ditiru. Guru lebih leluasa untuk mengamati berproses siswa belajar, dan siswa terarah dalam berpikir, menulis, dan leluasa untuk mengembangkan imajinasinya berdasarkan contoh yang ditiru. Lalu kelemahan dari model ini adalah keterbatasan penyediaan model atau narasumber yang bermutu, dan siswa cenderung kurang kreatif karena terfokus untuk meniru yang sudah ada. Yang selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau CIRC, kooperatif terpadu membaca dan menulis, merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka membaca
dan menemukan ide pokok pikiran atau tema sebuah wacana. Model ini model pembelajaran yang menyuruh untuk mengajari pembelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa pada semua jenjang satuan pendidikan. Menurut Slapin 2010, ada 3 langkah penting dalam pembelajaran model ini. Yang pertama, pengenalan konsep. Guru menjelaskan bagaimana menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua, ada eksplorasi dan aplikasi. Guru menugaskan siswa untuk mengeksplor pengalaman siswa yang paling berkesan. Yang ketiga, publikasi. Guru menyuruh siswanya untuk menuangkan pengalamannya itu dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah pembelajaran untuk model ini, yang pertama adalah membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang yang secara heterogen. Yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Ketiga, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap apa yang disampaikan. Yang keempat, ada presentasi atau membacakan hasil kelompok. Selanjutnya, guru membuat kesimpulan bersama, dan yang terakhir ada penutup. Kelebihan dari model ini adalah pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangannya. Lalu kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, juga seluruh kegiatan lebih bermakna. Pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Selanjutnya, pembelajaran terpadu bersifat pragmatis dan membuahkan hasil, juga menumbuh kembangkan interaksi sosial siswa. Kelemahannya adalah sedikit pengarahan dari guru ketika pengajaran berkelompok. Waktu banyak terbuang kecuali sedang membaca, dan dimungkinkan juga hanya anak yang aktif yang akan berani tampil. Selesai sudah pembahasan dan pemaparan materi di pertemuan kali ini dari kelompok 7. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas dan dipaparkan, yaitu kesimpulan. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan suatu tokoh. Dan dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Sebuah karya fiksi merupakan bangunan cerita dan menampilkan sebuah dunia yang sengaja dikreasikan pengarang. Wujud formal fiksi hanya berupa kata dan kata-kata. Dengan demikian, karya fiksi menampilkan dunia dalam kemungkinan. Kata merupakan sarana terwujudnya bangunan cerita. Ciri khas cerpen yaitu fiktif, berfokus pada suatu aspek cerita, mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal penting saja, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas. Unsur intrinsiknya ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan plot, sudut pandang, amanat dan gaya bahasa. Konsep pengajaran cerpen yang dapat digunakan dalam pembelajaran cerpen salah satunya ialah dengan menggunakan metode pengajaran pendekatan kontekstual. Adapun teori belajar yang digunakan oleh Sugiono dan Haryanto tahun 2011, teori disiplin mental, teori psikologi budaya, herbatisme, naturalisme, romantik dari Jean-Jacques Rousseau, dan behaviorisme. Prinsip-prinsip belajar yang dimuatkan oleh para ahli bidang psikologi pendidikan. Dari Sagala 2011 ada Law of Effect, ada Spirit of Effect, Law of Exercise, Law of Readiness, Law of Primacy, Law of Intensity, Law of Recency, Fenomena Kejenuhan, dan Bolognese. Model pembelajaran cerita pendek atau cerpen adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Adapun model tersebut yang ditemukan adalah salah satunya ada model Copy Master yang merupakan salah satu cara berlatih menulis sastra kreatif termasuk cerpen. Metode ini sama dengan membuat imitasi tulisan ahli atau meniru secara utuh. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran
CIRC atau terjemahan bebas dari CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif kelompok. Mode pengembangan kooperatif integrated reading and composition. Kooperatif terpadu membaca dan menulis merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok pikiran atau tema wacana. Baiklah semuanya, seperti inilah pembahasan dan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tulisan maupun pemaparan yang kurang ataupun salah dari kami. Terima kasih pada semuanya yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Sebelum diakhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.